Kitab Aks, pasal 13. Pada waktu itu, di antara saudara-saudari seiman di Antiokhia ada beberapa orang yang mempunyai kemampuan rohani untuk bernubuat dan mengajarkan firman Allah. Mereka adalah Barnabas, Saulus, Simeon, yang juga disebut Niger, Lukius orang Kirene, dan Manaen. Manaen adalah saudara angkat Raja Herodes sejak kecil. Waktu mereka sedang mengikuti pertemuan jemaat untuk memuji Tuhan dan berpuasa, Roh Kudus berkata kepada mereka, "Tugaskan Barnabas dan Saulus untuk melakukan pekerjaan yang sudah aku siapkan bagi mereka." Maka mereka berpuasa dan berdoa lagi. Sesudah itu mereka meletakkan tangan pada Barnabas dan Saulus sebagai tanda bahwa jemaat mengutus mereka untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Karena penugasan dari Roh Allah tadi, mereka pergi ke Selekia, dan dari situ mereka berlayar ke Pulau Siprus. Sesampainya di kota Salamis, mereka menyampaikan berita keselamatan dari Allah di rumah-rumah pertemuan orang Yahudi. Markus, yang juga dipanggil Yohanes, ikut untuk membantu mereka. Selanjutnya mereka menjelajahi banyak tempat di pulau itu sampai tiba di kota Pafos. Di sana mereka bertemu dengan seorang Yahudi yang adalah tukang sihir sekaligus nabi palsu. Namanya Bar Yesus, dan dalam bahasa Yunani dia dipanggil Elimas. Sudah cukup lama dia berteman dengan gubernur pulau itu yang bernama Sergius, yang juga disebut Paulus, seorang yang cerdas. Suatu hari gubernur memanggil Barnabas dan Saulus, karena dia ingin mendengar berita dari Allah itu. Tetapi Elimas menentang mereka berdua untuk menghalangi gubernur Sergius percaya kepada Yesus. Tetapi Saulus, yang juga disebut Paulus, saat itu dikuasai Roh Kudus dan memandang Elimas dan memarahi dia. "Hei pengikut iblis! Hatimu penuh dengan penipuan dan ajaran sesat. Kamu adalah musuh dari semua hal yang benar. Kapan kamu berhenti memutarbalikkan jalan Tuhan? Awas, Tuhan sekarang memukulmu, dan kamu akan menjadi buta untuk sementara. Bahkan kamu tidak akan bisa melihat sinar matahari." Tiba-tiba ada sesuatu seperti kabut gelap yang menutupi Elimas. Lalu dia berjalan meraba-raba dan berusaha mencari orang untuk menuntunnya dan membawa dia pergi. Waktu gubernur melihat apa yang terjadi, dia pun percaya kepada Yesus, karena dia takjub pada ajaran tentang Tuhan Yesus. Dari kota Pafos, Paulus dan teman-temannya berlayar ke Perga di provinsi Pamfilia. Di situ, tiba-tiba Markus meninggalkan mereka dan kembali ke Yerusalem. Dari Perga, Paulus dan Barnabas pergi ke Antiokhia di provinsi Pisidia. Pada hari Sabat, mereka masuk ke rumah pertemuan orang Yahudi dan duduk di situ. Sesudah pembacaan hukum Taurat dan salah satu kitab Nabi, pemimpin-pemimpin rumah pertemuan itu mengirim pesan kepada Paulus dan Barnabas. Kata mereka, "Saudara-saudara, kalau ada di antara kalian berdua yang bisa memberikan nasihat untuk menguatkan kami di sini, silakan menyampaikannya." Lalu Paulus berdiri dan memberi tanda dengan tangannya bahwa dia mau bicara. Katanya, "Salam, saudaraku semuanya sesama penyembah Allah, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi. Dengarkanlah saya, Allah bangsa Israel sudah memilih nenek moyang kita. Dia memberkati mereka ketika mereka tinggal sebagai pendatang di Mesir, sehingga mereka menjadi bangsa yang besar. Lalu dengan kuasanya yang besar, dia membawa mereka keluar dari negeri itu. Selama 40 tahun mereka tinggal di padang belantara. Allah tetap sabar menghadapi tingkah laku mereka yang jahat. Lalu Allah membinasakan 7 bangsa di negeri Kanaan dan memberikan negeri itu kepada bangsa Israel untuk menjadi milik mereka. Semua itu berlangsung selama 450 tahun. Sesudah itu, Allah mengangkat hakim-hakim untuk memimpin mereka sampai kepada hakim yang terakhir, yaitu Samuel, yang juga seorang nabi.
Pada waktu itu bangsa Israel meminta supaya mereka dipimpin oleh seorang raja. Lalu Allah menunjuk Saul, anak Kis dari suku Benyamin, dan dia memimpin mereka selama 40 tahun. Setelah Tuhan menurunkan Saul dari tahtanya, dia mengangkat Daud sebagai raja. Dan inilah yang Allah katakan tentang Daud. Pada Daud, anak Isai itulah aku sudah menemukan orang yang hatinya sesuai dengan hatiku. Dialah yang akan melakukan semua yang aku mau. Jadi, seperti yang sudah Allah janjikan, dia mengangkat seorang dari keturunan Daud untuk menyelamatkan Israel. Sebelum kedatangannya, Yohanes Pembaptis sudah memberitakan kepada umat Israel untuk dibaptis sebagai tanda bahwa mereka sudah bertobat dari dosa. Dan waktu masa pelayanan Yohanes hampir berakhir, dia bertanya, "Menurut kalian, saya bertugas dengan jabatan sebagai siapa? Saya bukanlah orang yang kalian nanti-nantikan itu, tetapi dia akan datang sesudah saya. Saya sendiri tidak layak untuk melayani dia, sekalipun hanya membukakan tali sandalnya." Saudara-saudari yang berasal dari keturunan Abraham, dan kalian orang-orang bukan Yahudi yang sudah menjadi penyembah Allah, berita tentang keselamatan itu sudah sampai kepada kalian hari ini. Raja penyelamat yang kita nanti-nantikan itu adalah Yesus. Tetapi orang-orang Yerusalem dan para pemimpin mereka tidak menyadari bahwa Yesus adalah Raja Penyelamat. Mereka juga tidak mengerti nubuatan para nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Lalu secara tidak sadar, mereka menggenapi nubuatan itu dengan menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Padahal mereka sama sekali tidak menemukan alasan untuk menghukum mati Yesus. Tetapi mereka terus mendesak Pilatus supaya dia dibunuh. Akhirnya setelah semua nubuatan tentang Kristus dipenuhi lewat orang-orang itu, mayatnya diturunkan dari kayu salib dan dimakamkan dalam kuburan batu. Tetapi Allah menghidupkan Yesus kembali dari kematian. Selama beberapa hari sesudahnya, berulang kali dia menampakkan diri kepada orang-orang yang sudah mengikut dia dari Galilea sampai Yerusalem. Dan para saksi mata itulah yang sekarang memberitakan tentang Yesus kepada bangsa Israel. Jadi sekarang kami menyampaikan kepada kalian kabar baik yang sudah Allah janjikan kepada nenek moyang kita. Kini, bagi kita keturunan mereka, Allah sudah menggenapi janjinya itu dengan menghidupkan Yesus kembali dari kematian. Kabar baik ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam Mazmur 2. Engkau adalah anakku. Hari ini aku mengumumkan bahwa akulah Bapamu. Dan sesuai janji Allah, dia menghidupkan Yesus kembali dari kematian, dan tubuhnya tidak akan bisa mati lagi. Karena Allah sudah berjanji kepada kita, aku akan memberikan kepada kalian berkat yang kudus dan pasti, yang sudah aku janjikan kepada Daud. Jadi Daud juga berkata kepada Allah dalam mazmurnya yang lain, "Engkau tidak akan membiarkan tubuh hamba-Mu yang kudus itu tetap mati." Perkataan itu bukan tentang Daud sendiri. Buktinya, sesudah dia mengabdi bagi umat Allah selama hidupnya, dia juga meninggal. Dan dia dikuburkan sama seperti para leluhurnya. Jadi tubuh Daud sudah hancur di situ. Tetapi yang Allah maksudkan dalam janji tadi adalah Yesus. Yesuslah yang sudah Allah hidupkan kembali dari kematian dan yang tubuhnya tidak hancur dalam kubur. Jadi saudara-saudari, ketahuilah bahwa hanya melalui Yesus dosa-dosa kita bisa diampuni. Karena ada banyak macam dosa yang tidak dapat dihapuskan melalui persembahan kurban yang dilakukan sesuai hukum Taurat. Untuk menjadi orang yang benar di mata Allah kita harus percaya kepada Yesus. Oleh karena itu, hendaklah saudara-saudari waspada, supaya apa yang Allah sampaikan melalui nabinya tidak terjadi pada kalian. Perhatikanlah baik-baik, hai kalian yang suka mengejek firman-Ku. Kalian akan tercengang, lalu binasa, karena aku sedang melakukan sesuatu dalam zaman ini yang tidak mungkin kalian percayai, biarpun orang menjelaskannya kepada kalian.
Ketika Paulus dan Barnabas keluar dari rumah pertemuan Yahudi itu, mereka berulang kali diminta oleh para penyembah Allah yang bukan Yahudi untuk berbicara lagi tentang hal yang sama pada hari Sabat berikutnya. Selagi mereka bubar dari rumah pertemuan itu, banyak penganut agama Yahudi, baik dari bangsa Israel asli maupun bangsa lain, yang mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar dan menekankan supaya mereka tetap mengandalkan kebaikan hati Allah yang sudah diberikan melalui Yesus. Pada hari Sabat berikutnya, hampir semua orang di kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah disampaikan. Tetapi waktu sebagian orang Yahudi yang belum percaya kepada Yesus melihat betapa banyaknya orang yang datang untuk mendengarkan Paulus, mereka menjadi iri hati. Lalu mereka menentang dan menjelek-jelekkan apa yang dia ajarkan. Tetapi Paulus dan Barnabas berbicara dengan berani. Kabar baik dari Allah ini sudah disampaikan lebih dulu kepada kalian orang Yahudi, sebagaimana seharusnya. Tetapi karena kalian menolaknya, itu berarti kamu masing-masing sudah memutuskan bahwa dirimu tidak pantas menerima hidup kekal. Oleh karena itu, sekarang kami meninggalkan kalian dan pergi menyebarkan berita keselamatan itu kepada bangsa yang bukan Yahudi. Karena Allah sudah menyuruh kami dengan berkata, Aku sudah membuat kalian menjadi seperti terang bagi orang-orang yang bukan Yahudi, dan kalian akan mengabarkan berita keselamatan dariku sampai ke segala bangsa di bumi. Waktu orang yang bukan Yahudi mendengar hal itu, mereka bersukacita dan memuji Allah karena sudah menerima kabar baik darinya. Lalu semua orang yang sudah ditentukan Allah untuk menerima hidup kekal menjadi percaya. Berita keselamatan tentang Tuhan Yesus tersebar ke seluruh daerah itu. Tetapi orang Yahudi yang tidak senang kepada kedua rasul itu menghasut orang-orang penting di kota itu, termasuk para wanita terkemuka yang sudah masuk agama Yahudi. Mereka menimbulkan penganiayaan terhadap Paulus dan Barnabas, dan akhirnya mengusir mereka berdua dari daerah itu. Tetapi Paulus dan Barnabas mengibaskan debu dari kaki mereka sebagai peringatan kepada penduduk kota itu. Lalu mereka pergi ke kota Ikonium. Tetapi pengikut-pengikut Yesus yang baru di Antiokhia tetap hidup dengan sukacita dan dikuasai Roh Kudus. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu atas keberanian hamba-hambamu dalam memberitakan kabar baik kepada segala bangsa. Tolonglah kami untuk menerima panggilan kami dan dengan setia membagikan pesan Kristus kepada orang-orang di sekitar kami. Semoga kami peka terhadap Roh-Mu, siap mengikuti kemanapun Engkau memimpin, dan semoga hidup kami mencerminkan kasih karunia serta kebenaran-Mu. Pimpinlah kami oleh Roh-Mu hari ini dan selamanya. Amin.